Karena Seong A ada di toilet laki-laki dan membuat keonaran di dalam toilet, Seong A pun dihukum oleh guru. Bukan hanya Seong A saja, Gyeon-woo juga ikut terkena hukuman tersebut. Ketika mereka berdua melakukan hukuman dari guru, Seong A mencoba meminta maaf karena tadi di toilet dirinya menyiram Gyeon-woo dengan air, namun Gyeon-woo acuh dan menyuruh Seong A tidak mendekatinya lagi untuk kedepannya. Setelah itu Gyeon-woo pergi. Seperginya Gyeon-woo, Seong A merasa senang walau Gyeon-woo membencinya, tapi setidaknya dia tadi bisa menyelamatkan Gyeon-woo dari hantu air. Keesokan harinya Seong A mencoba mendekati Gyeon-woo untuk menyelipkan jimat penyelamat pembuatan master bunga yang bisa menyelamatkan Gyeon-woo. Ji-ho yang melihat Seong A kesusahan untuk menyelipkan jimat tersebut terhadap Gyeon-woo, lantas Ji-ho membantu Seong A dengan cara mengambil HP Gyeon-woo dengan berpura-pura jatuh di hadapan Gyeon-woo. Seong A lalu berterima kasih terhadap Ji-ho karena telah membantunya, tapi ketika akan menyimpan jimat di softcase HP Gyeon-woo, tiba-tiba datang nenek Gyeon-woo ke kelas mereka. Di mana nenek Gyeon-woo datang ke sana untuk membagikan makanan secara gratis ke semua murid agar Gyeon-woo di kelas bisa diterima baik oleh semua murid yang ada di sana. Tidak ingin ketahuan telah mengambil HP milik Gyeon-woo, Seong A pergi keluar untuk menyimpan jimat tersebut di HP Gyeon-woo, namun sayangnya di sana juga tidak sengaja nenek Gyeon-woo melihat Seong A mengambil HP milik Gyeon-woo dan seperti menyelipkan sesuatu di HP milik cucunya. Si nenek lalu mendatangi Seong A dan bertanya kenapa HP milik cucunya ada di tangan Seong A dan Ji-ho. Seong A dan Ji-ho lalu mengelak dan beralasan jika mereka berdua menemukan HP milik Gyeon-woo dan tidak lama datang Gyeon-woo menemui neneknya. Nenek Gyeon-woo pun memberikan HP tersebut terhadap Gyeon-woo dan memberitahu Gyeon-woo jika Seong A dan Ji-ho tidak sengaja menemukan HP Gyeon-woo di saat mereka berdua akan pulang. Walau Gyeon-woo sangat mencurigai Seong A dan Ji-ho, tapi karena ada neneknya di sana, Gyeon-woo tidak memperpanjang masalah HP miliknya. Pindah ke murid di kelas yang tidak sengaja menemukan media sosial Gyeon-woo dan mereka semua akhirnya tahu jika Gyeon-woo pernah menjadi juara pertama memanah di kancah dunia dan membanggakan negara Korea. Sayangnya di sana juga mereka melihat komenan di salah satu foto Gyeon-woo jika Gyeon-woo membakar asrama sekolah. Karena itu juga sekolah langsung mengeluarkan Gyeon-woo walau Gyeon-woo telah membanggakan nama sekolah di kancah dunia. Keesokan harinya Seong A datang ke rumah Gyeon-woo karena dia diundang oleh nenek Gyeon-woo untuk makan bersama di rumah miliknya. Bukan hanya Seong A, Ji-ho juga datang ke rumah tersebut, namun Ji-ho datang ke pasar terlebih dahulu menemani nenek Gyeon-woo untuk membeli bahan masakan. Karena Ji-ho dan nenek Gyeon-woo sedang di pasar di rumah Seong A, tanpa sepengetahuan Gyeon-woo menyimpan banyak jimat pembuatan master bunga agar hantu tidak bisa masuk ke rumah Gyeon-woo. Tapi ketika tinggal satu jimat lagi yang ingin Seong A simpan di kamar Gyeon-woo dan mencoba masuk ke kamar, sayangnya Seong A tidak bisa masuk karena Gyeon-woo mengetahui jika dirinya akan masuk ke kamar Gyeon-woo tanpa izin. Seong A lantas duduk kembali di ruangan tamu dan Gyeon-woo yang merasa curiga mencoba mengusir Seong A dari rumahnya akibat Seong A terlihat mencurigakan. Ketika Gyeon-woo mengusir Seong A dan Seong A tidak ingin pergi dari rumah, tidak sengaja mereka berdua menumpahkan air lalu Seong A tiba-tiba menatap wajah Gyeon-woo. Tidak sampai itu saja, Seong A mendekati wajah Gyeon-woo yang membuat Gyeon-woo salah tingkah dan tidak bisa melakukan apapun karena Seong A seperti ingin menciumnya. Namun ternyata Seong A melakukan semua itu hanya ingin mengambil tisu yang ada di belakang Gyeon-woo dan tidak lama datang Ji-ho dengan nenek Gyeon-woo setelah membeli bahan masakan. Di saat mereka semua makan, Ji-ho menyuruh Gyeon-woo bersikap baik terhadap neneknya karena nenek Gyeon-woo selama ini membesarkan Gyeon-woo sendirian. Nenek Gyeon-woo kaget mendengar perkataan Ji-ho dan memberitahu Ji-ho jika Gyeon-woo masih mempunyai ayah dan ibu, namun mereka berdua sibuk bekerja di luar negeri, tapi ibu dan ayah Gyeon-woo masih berhubungan baik dengan Gyeon-woo walau sekarang mereka jauh. Merasa jika Gyeon-woo ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, Seong A berkata jika dia tidak mempunyai ayah dan ibu selama ini dan sekarang dia tinggal bersama ibu angkatnya, namun walau begitu dia merasa bahagia walau tidak mempunyai ayah dan ibu.
Nenek Gyeon-woo lantas tersenyum karena si nenek tahu Seong-a mengatakan semua itu untuk menghibur Gyeon-woo agar tidak memikirkan ibu dan ayahnya yang selama ini meninggalkan Gyeon-woo. Selesai makan, Ji-ho yang baru mengetahui jika Seong-a diadopsi menarik Seong-a ke kamar Gyeon-woo dan Gyeon-woo tidak sengaja melihat Ji-ho dan Seong-a masuk ke kamarnya. Di dalam, Ji-ho menanyakan apakah benar Seong-a diadopsi, lalu Seong-a menjawab jika dulu ketika dia umur 8 tahun dirinya dititipkan terhadap ibu angkatnya oleh kedua orang tuanya. Setelah itu Seong-a tidak pernah melihat kedua orang tuanya lagi. Seong-a tahu jika kedua orang tua Gyeon-woo selama ini pasti telah meninggalkan Gyeon-woo, lantas Seong-a ingin memberitahu Gyeon-woo jika tanpa kedua orang tua mereka masih bisa hidup bahagia. Gyeon-woo ternyata di luar mendengar perkataan Seong-a, lalu Gyeon-woo masuk ke kamarnya. Seketika Seong-a pun kaget dan tidak sengaja Seong-a menyenggol barang Gyeon-woo. Ternyata barang tersebut adalah medali dan foto Gyeon-woo di saat Gyeon-woo mendapatkan juara memanah. Lantas Seong-a yang melihatnya berkata jika Gyeon-woo pasti jago memanah. Gyeon-woo lalu mengambil barang miliknya dan memberitahu Seong-a jika dia sudah berhenti memanah. Entah apa penyebabnya Gyeon-woo berhenti memanah padahal dia sangat jago dan juga sering mendapatkan medali emas. Keesokan harinya di sekolah, gosip tentang Gyeon-woo membakar asrama di sekolah sebelumnya mulai menyebar dan hampir semua orang di sekolah telah mendengar gosip tersebut. Karena gosip itu juga semua orang sangat takut terhadap Gyeon-woo karena mereka menganggap Gyeon-woo sangat menyeramkan akibat pernah membakar asrama sekolah. Seong-a dan Ji-ho juga telah mendengar semua itu, tapi mereka berdua tidak percaya akan gosip tersebut. Akibat gosip tersebut semua orang sekarang menjauhi Gyeon-woo dan Gyeon-woo tidak memperdulikan itu semua karena dia juga sudah mengetahui gosip tentang dirinya telah menyebar di sekolah barunya. Untungnya ada Seong-a dan Ji-ho yang tetap mendekati Gyeon-woo di saat semua murid di sekolah menjauhi Gyeon-woo. Sepulang dari sekolah, Gyeon-woo melihat neneknya pergi ke suatu tempat dan Gyeon-woo mengikutinya dari belakang sampai ke rumah Seong-a dan Gyeon-woo lantas marah terhadap neneknya karena masih menemui dukun. Setelah Gyeon-woo pergi, Seong-a kaget karena tadi Gyeon-woo datang ke rumahnya dengan bayangan api yang ada di sekeliling Gyeon-woo yang menandakan Gyeon-woo akan mati terbakar. Di luar, Gyeon-woo menyuruh neneknya tidak menemui dukun kembali karena Gyeon-woo tidak ingin neneknya kesusahan akibat dirinya. Lantas nenek Gyeon-woo yang melihat cucunya sangat marah lalu berjanji jika dia tidak akan menemui dukun kembali. Pindah scene ketika murid sekolah melihat asap yang sangat tebal di sekolah dan Seong-a juga melihat semua itu. Seketika Seong-a teringat dengan penglihatannya malam itu jika Gyeon-woo akan mati terbakar. Seong-a pun berlari ke tempat asal asap yang dia lihat karena Seong-a yakin jika Gyeon-woo juga ada di sana sedang ingin dibunuh oleh salah satu hantu yang ada di sekolah. Pindah ke Gyeon-woo yang ternyata benar ada di gudang terjebak di kobaran api ulah dari salah satu hantu yang ingin membunuh Gyeon-woo dan Gyeon-woo tidak bisa keluar dari sana setelah hantu yang ingin membunuh Gyeon-woo mengunci semua pintu yang ada di gudang tersebut. Merasa putus asa di dalam gudang yang terbakar, Gyeon-woo mengingat ingatannya yang melihat teman-temannya terjebak dalam kobaran api. Entah apa yang terjadi, tapi Gyeon-woo merasa pasrah jika dia akan mati pada hari itu juga. Untungnya Seong-a datang di waktu yang tepat dengan Ji-ho. Lantas Seong-a langsung mengusir hantu tersebut dengan keahliannya. Walau awalnya Seong-a kesusahan, untungnya ada Ji-ho yang membantu mengusir hantu tersebut sampai hantu itu pergi. Setelah Gyeon-woo selamat dari kebakaran tersebut, Gyeon-woo menyuruh Seong-a tidak mendekatinya lagi dan menolongnya. Di kemudian hari, Gyeon-woo bisa mengatakan semua itu karena dia sadar jika Seong-a terus mendekatinya dan selalu ada di dekatnya, maka di masa yang akan datang Seong-a pasti mendapatkan masalah besar. Pindah scene ketika Seong-a ada di rumahnya dan didatangi oleh nenek Gyeon-woo. Lalu nenek Gyeon-woo meminta untuk Seong-a terus membantu Gyeon-woo agar kesialan yang selama ini Gyeon-woo alami bisa hilang. Nenek Gyeon-woo lalu menceritakan kehidupan Gyeon-woo selama ini di mana Gyeon-woo sejak kecil sampai sekarang terus-menerus mengalami kesialan yang membuat dirinya hampir mati. Tapi Gyeon-woo terus tersenyum di depan neneknya, padahal dia tahu Gyeon-woo setiap hari diambang kematian dan neneknya yakin itu adalah sebuah kesialan atau kutukan. Karena itulah Gyeon-woo terus-menerus mengalami kecelakaan selama ini.
Setelah itu si nenek meminta Seong-a agar terus membantu Gyeon-woo dan tidak menjauhi Gyeon-woo karena dia hanya percaya terhadap Seong-a saja. Seong-a lantas menangis karena Seong-a tahu jika yang datang sekarang bukanlah raga dari si nenek melainkan arwah si nenek dan berarti si nenek telah meninggal. Seong-a pun berjanji terhadap si nenek jika dia akan membantu Gyeon-woo dan tidak akan meninggalkan Gyeon-woo sampai kutukan yang ada di diri Gyeon-woo benar-benar hilang. Pindah ke Gyeon-woo yang menemukan neneknya di rumah meninggal dan tidak kuasa menahan air matanya karena di dunia ini hanya neneknya lah yang Gyeon-woo punya. Di pemakaman neneknya Gyeon-woo hanya bisa menangis dan melamun lalu tidak lama datang Seong-a ke sana untuk menjaga Gyeon-woo seperti apa yang telah Seong-a janjikan terhadap nenek Gyeon-woo.